nanti. Oke, Bapak Ibu sekalian, bisa dibantu dulu sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Dan Mars PKS ya, begitu ya Pak Muji ya? Sebentar. Betul, Mangga. Keadilan sejahtera, tak lelah
Alhamdulillah. Untuk agenda berikutnya, agar pertemuan kita dan majelis ilmu ini lebih berkah, kita akan mendengarkan tilawah dulu dari Al-Ustadz Ami Yusuf. Mangga, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعلى الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung. Alhamdulillah. Sudah dibacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan dan Ustadz Ami Yusuf yang membacakan juga mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin sudah tidak sabar Bapak Ibu semua. Jadi saya akan menyampaikan dulu highlight dari materi yang akan disampaikan hari ini nih. Yang pertama, nah ini kan judulnya sudah internet marketing ya. Jadi memang di masa era menuju 5.0 atau 4.0, jadi kita harus memang usaha-usaha kita harus melek digital. Nah yang akan dibahas di awal ini adalah diantaranya bagaimana sih cara jualan kita ini dicari sama pembeli. Nah, banyak kan kita jualan,
tapi kita nggak kelihatan nih jualannya di mana nih, orang nggak tahu. Nah, itu nanti akan dibahas oleh Pak Iwan. Yang kedua, bagaimana cara mengenali segmen atau target pasar kita. Nah, jangan-jangan kita jual barang-barang ini salah target nih. Misalnya kita jual mainan-mainan tapi ke orang tua, nah itu tidak tertarget. Atau ke orang tuanya yang seharusnya punya anaknya masih kecil-kecil, nah itu baru tertarget. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana pembeli memaksa kita untuk menjual. Jadi kebutuhan pembeli itu nanti jadi mereka yang akan butuh barang kita. Jadi gimana sih biar pembeli itu maksa, ayo dong, datangin lagi produk-produknya gitu. Atau kalau enggak, saya mau jualin produknya Bapak atau Ibu dong gitu. Nah, itu gimana caranya malah jadi si konsumen kita yang bantu jualin produk-produk kita. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana caranya pelanggan itu percaya sehingga pesan lagi dan lagi. Nah, tanpa berlama-lama, kita akan bahas materi-materi tadi oleh Pak Iwan atau Kurniawan Hidayat. Pak Iwan, dipersilakan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih Pak Agung dan Pak Muji Purwanto yang sudah memfasilitasi kegiatan pada hari ini. Suara saya cukup cekas, Pak Agung? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sip. Pak Iwan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa bertemu pada sore hari ini dalam kegiatan kita sharing tentang internet marketing atau digital marketing atau cara berjualan secara online. Saya perhatikan di sini banyak juga ibu-ibu ya, emak-emak. Ada juga bapak-bapak sebagian kecil, tapi sebagian besar kelihatannya ibu-ibu ini. Alhamdulillah sekarang makin banyak di antara kita, terutama ibu-ibu ya, yang melek terhadap internet, terhadap online, terutama untuk melakukan transaksi atau jual beli online. Jadi kita di sini tidak hanya sebagai pembeli saja, tapi juga nanti kita akan menjadi sebagai penjual online. Nah, apa sebenarnya sih yang perlu diperhatikan dalam jualan online ini, Bapak dan Ibu? Di sini saya hanya sebagai memberikan sharing saja pengalaman saya beberapa tahun ke belakang tentang jualan online. Sebenarnya ya mungkin karena saya tahu lebih dulu gitu ya. Jadi saya akan sharing gitu ya. Sebenarnya ilmunya sangat mudah nanti untuk dipraktekkan, sangat gampang ya. Tidak ribet-ribet, tidak banyak bahasa yang aneh-aneh gitu ya. Yang paling penting adalah konsisten, istiqomah dari Ibu dan Bapak semua untuk mempraktekkan ilmu ini. Jadi nanti sederhana, kita akan belajar step by step bagaimana cara berjualan online di internet, bagaimana caranya supaya insya Allah kita bisa banyak order dari internet, ya. Bagaimana caranya kita bisa banyak pesanan dari internet tanpa harus keluar dari rumah, sekalipun tanpa harus punya produk sendiri, tanpa harus punya pasukan atau marketing, ya. Cukup Ibu dan Bapak beserta handphone atau laptopnya. Jadi selama ini kan kita pakai handphone, pakai laptop, namanya smartphone, itu kan handphone cerdas ya. Selama ini mungkin kita gunakan hanya untuk hiburan, cari informasi gitu ya. Nah, sekarang kita balikan bagaimana supaya handphone atau laptop kita atau smartphone kita ini bisa berfungsi membantu kita melakukan jualan online. Nah, Ibu dan Bapak semuanya sudah pegang handphone ya. Saya yakin semuanya sudah punya handphone ya. Makanya bisa Zoom ya. Sudah ya. Ada yang pakai laptop juga di sini? Ini kan double yang laptop iya, handphone ya. Ada handphone, laptop, double. Oke, siap. Bagus, Bu ya. Baik, Ibu-ibu, kita lihat ya. Sebenarnya prinsip jualan online yang saya kembangkan ini adalah pada prinsipnya bagaimana mendatangkan pelanggan, mendatangkan pembeli ya ke jualan kita, baik itu di Facebook, di Instagram, di Google,
ya di website ya ataupun di platform internet apapun supaya mereka bisa datang ke kita kemudian maksa kita untuk menjual produk kita. Nah, selama ini Ibu dan Bapak kalau mencari suatu produk itu kira-kira apa yang dilakukan dengan handphone Ibu dan Bapak? Apakah kalau Ibu mencari produk, saya mau nyari produk langsung ke pasar baru gitu atau buka handphone dulu? Buka HP. Buka HP dulu. Betul. Cari di Buka marketplace. handphone. Dan cari keywordnya, keyword yang kita Oke, cari. cari barangnya. keywordnya tuh udah ada yang bisa ya. Buka handphone, kemudian cari di Google tentang produk yang kita inginkan. Gitu ya Bu ya, Pak? Iya betul. Betul. Nah, ketika kita mencari sebuah produk atau apapun yang kita inginkan, saya share screen ya, Pak Agung. Siap, Pak Iwan? Saya coba share screen dulu di sini. Oke, misal saya nyari sesuatu itu, mungkin Ibu dan Bapak semua sudah kenal dengan namanya Google ya. Saya yakin di handphone Ibu dan Bapak semuanya pasti ada yang namanya mesin pencari Google. Baik itu di handphone langsung ya, di aplikasinya, maupun di Facebook, di Instagram, apalagi di Twitter, di website, di blog, dan lain sebagainya, itu pasti ada kotak pencarian atau mesin pencari. Nah, saat ini, sebuah mesin pencari terbesar di dunia itu sekarang dikuasai oleh Google. Katanya hampir 94% orang di dunia menggunakan Google. Apalagi di Indonesia mungkin hampir 100% orang yang menggunakan Google. Sekarang kalau misalkan Ibu dan Bapak mau Lebaran ini nih besok atau mau Ramadan. Nah, Ibu dan Bapak mau nyari sesuatu yang bisa dijual di bulan Ramadan. Ya, bisa Ibu sebagai Bapak sebagai penjual atau sebagai pembeli. Misal kita mau mencari baju gamis. Nah, yang kita ketikkan adalah biasanya gini kan, baju gamis terbaru misalkan. Klik, begitu diklik, nanti akan muncul seperti ini Bapak dan Ibu. Foto-foto, kemudian langsung deh muncul Shopee, ya, iPrice, kemudian Bukalapak, Tokopedia, dan seterusnya. Bibli, Lazada, Pinterest, dan seterusnya. Nah, kira-kira Ibu dan Bapak, di sini kan akan muncul ya hasil pencariannya. Nah, di sini bisa sampai 5 halaman pencarian. Kira-kira kalau misalkan Ibu punya toko, punya Instagram, punya Facebook, punya Shopee, punya Tokopedia, kemudian tampil di halaman 1 ini, dengan kita bandingkan kalau tampilnya di halaman 5, yang ini, halaman 5, dengan tampil di halaman 1, kira-kira peluang lakunya yang ada di halaman berapa? 1. Halaman 1 ya? Iya. Ya, halaman 5 juga mungkin ada peluangnya, tapi sangat kecil. Apalagi sampai 10 di sini halamannya misalkan. Ya, artinya ketika orang cari, kita selalu ada. Itu pertama. Ya, contoh seperti ini. Silakan Ibu dan Bapak yang punya laptop atau punya handphone terpisah dari Zoom-nya, buka Google-nya ya. Kemudian tuliskan misalkan toko hidroponik Bandung. Boleh, silakan yang sudah punya handphone, yang ada laptopnya dituliskan toko hidroponik Bandung. Ada yang sudah nyoba dan hasilnya siapa yang tampil? Apa saja yang tampil? Apakah sama dengan saya atau berbeda? Sama. Sama. Yang peralatan hidroponik Bandung ini muncul nggak, Bu? Muncul. Muncul. Ya, yang toko pusat perlengkapan hidroponik ada? Ada. Ada juga. Oke. Nah, ini yang nomor 1 dan nomor 2, ini salah satu usaha saya. Ya, jadi ini munculnya tidak di laptop saya aja ya, di laptop dan handphone Ibu Bapak juga muncul. Nah, kira-kira menurut Ibu dan Bapak, misalkan Ibu punya juga jualan alat-alat hidroponik. Terus di searching toko hidroponik di Bandung di Google. Nah, kemudian yang tampil ini punya Ibu semua, Bapak semua. 1, 2, 3. Kira-kira peluang lakunya gimana?
Tinggi atau rendah? Tinggi. Laku Tinggi. banget. Tinggi. Tinggi banget. Iya. Tinggi atau tinggi banget? Tinggi banget. Tinggi pisan. Tinggi banget, tinggi pisan ya. Nah, Tinggi kemudian banget di sini pisan ada sekali. tinggi banget pisan sekali. Wah, ya kuadrat namanya. Nah, di sini ada tokopedia.com. Ada nggak muncul Tokopedia di sini Ibu dan Bapak? Tokopedia. Ada. Ada. Tokopedianya toko siapa namanya di situ? Sama nggak dengan Hydroponic saya? Center. Hydroponic Toko Center. Kasafam dan Hidroponik Center. Nah, ini dua-duanya masih punya saya. Bahkan Tokopedia pun merekomendasikan toko saya untuk tampil di halaman 1. Kira-kira peluangnya Tokopedia ini laku atau enggak? Laku. Laku. Laku ya, kecing. Kita buktikan ya. Kita lihat Tokopedianya laku enggak di sini. Ya, Laku. alhamdulillah ratingnya ya. Di sini sudah 3 gold. Kalau 3 gold itu artinya ya ini sudah berapa nih produknya? Ibu dan Bapak nanti bisa cek gitu ya. Sudah ribuan produk di sini terjual. Ya, sudah ribuan produk terjual. Oke, kita lanjutkan ke sini lagi. Nah, kemudian Ibu dan Bapak silahkan turun ke bawah. Ini ada Hydroponic Center. Nah, ini website masih punya saya. Kemudian ini masih punya orang lain, ini OLX ya. Kemudian di sini ada Facebook. Ibu dan Bapak ada yang muncul Facebook nggak di halaman satunya? Kalau ada muncul Facebook, ini nomornya belakangnya 2600 atau nomor yang lain, itu insya Allah punya saya, Bu. Nah, sekarang kesimpulannya. Kalau Ibu dan Bapak punya seperti yang saya lakukan seperti ini, ketika ada orang mencari toko hidroponik di Bandung, kemudian ya ini yang muncul adalah tokonya, Google Map-nya, Tokopedia-nya, website-nya, bahkan Facebook-nya punya Ibu dan Bapak semua. Kira-kira peluang untuk lakunya gimana? Tinggi, rendah, sangat tinggi, atau bagaimana? Sangat tinggi. Insya Allah sangat tinggi, Bu. Ya, kenapa? Karena ketika orang cari, kita selalu ada di depan. Ya, Bu ya. Nah, kalau Ibu dan Bapak pergi ke pasar, nah, misalkan nyari tukang tahu, nyari tukang tahu, begitu masuk ke pasar, sudah jelas kelihatan kepampang di situ tahu Cibuntu asli. Wah, Ibu langsung menuju ke situ pasti. Ya, beda dengan tukang tahu yang nggak pakai banner misalkan, dia nyumput di pojokan. Ya, kemungkinan lakunya mana yang pakai banner atau yang tidak pakai banner? Nah, pasti yang pakai banner yang ngejeblak ketika orang masuk, bannernya langsung kelihatan. Walaupun jualan tahunya cuma sedikit dibandingkan dengan yang di pojok lebih banyak. Walaupun jualan tahunya mungkin lebih mahal harganya dibandingkan yang di pojok yang lebih murah. Tapi karena ketika orang datang ke pasar, ya pandangan pertama langsung ke banner tersebut, maka insya Allah tukang tahu tersebut akan lebih laku begitu. Nah, itu logikanya seperti itu. Nah, kemudian Ibu dan Bapak, ya, apakah saya harus bikin website? Apakah saya harus bikin macam-macam? Ya, nanti akan kita pelajari. Sebenarnya banyak cara mudah jualan di internet. Jualan di internet ini banyak sekali bisa kita lakukan menggunakan aplikasi-aplikasi yang gratis 100%. Nah, ini yang saya lakukan, ini gratis 100%, Bu. Nggak ada yang bayar. Kecuali mungkin di Tokopedia, itu pun hanya masang iklannya ya paling 30.000 sehari gitu. Jarang-jarang itu juga. Ya, ini semua yang saya tampilkan di sini ini hasil dari platform internet Google My Business itu gratis. Ya, oke, saya tampilkan yang lainnya sebentar. Nah, kelihatan ya. Nah, ini banyak sekali media untuk promosi di internet yang sifatnya gratis. Jadi ada 2, untuk promosi di internet itu bisa menggunakan cara gratisan, bisa menggunakan cara berbayar, alias pasang iklan. Nah, yang sering dilakukan kebanyakan kita karena pengen praktis, ya sudah bayar iklan saja biar cepat. Yang jadi masalah, ketika kita pasang iklan, salah setting,
ya, uang habis, pembeli nggak ada. Ada yang pernah kejadian seperti itu, Bapak dan Ibu? Pernah ada. Pernah, Bu Lilis. Pernah, Iya, Ada ya? boncos. Pernah. Pernah. Boncos ya, Bu ya? Baru Iya, belum betul. lama. Gitu ya. Pasang iklan 500.000 ya. Nah, uangnya habis 500.000, yang belinya nggak ada. Jadi pasang Ya. iklan di Facebook 500.000, yang like banyak, yang komen banyak, tapi yang beli Yang beli nggak nggak ada. ya, Ibu lebih suka yang like atau yang beli, Bu? yang beli. Yang beli ya. Beli, Walaupun iya. yang like 1.000, Yang tapi beli. nggak ada yang beli, percuma. Iya. Gitu ya. Karena Ya. Ibu bukan public figure, bukan artis yang Artis. jualan Iya. keahlian, tapi jualan produk gitu ya. Nah, karena apa? Kita belum tahu mungkin ilmunya, mungkin salah setting dan lain sebagainya. Nah, saya menyarankan bagi ibu dan bapak yang, mohon maaf, budgetnya sedikit untuk jualan, saya sarankan pakai dulu media promosi di internet yang gratisan dulu. Banyak Bapak dan Ibu ya. Pabalatak kalau Pabalatak. kita mau. Balatak sekali ya. Bisa kita manfaatkan gratis, bisa tiap hari kita posting, bisa tiap hari insya Allah kita dapat orderan. Di antaranya ya, mungkin Ibu tahu Google Maps. Tahu Google Maps Bapak dan Ibu? Ya, Untuk Google apa Maps. fungsinya? Cari alamat. Cari alamat. Ya, lama. Kira-kira kalau Ibu nyari alamat tadi ya, nyari alamat toko frozen food di Bandung. Nah, di Google Map kan langsung keluar tuh. Ya. Nah, Ya. kira-kira yang Ibu kunjungi yang tampil di halaman 1 atau di halaman 10? Satu. Ya di Betul. halaman 1 dulu ya. Kan Satu, begitu ya. tampil langsung keluar Google Map-nya, langsung Google keluar Map. alamatnya, langsung keluar nomor HP-nya. Ibu pasti buka WA atau telepon. Itu Google Maps. Ada yang tahu ini apa lambangnya? Kira ada yang tahu? WordPress. WordPress. Wah, WordPress. pintar-pintar ya. WordPress itu untuk apa Pak dan Ibu? Tulisan. Tulisan. Buat website. Website, betul. Website. Untuk bikin tulisan, bikin website. Nah, kalau dulu ya, bikin website itu untuk nulis artikel, butuh tulisan yang sifatnya itu apa ya? Nilainya itu edukasi. Kalau sekarang saya gunakan WordPress itu untuk apa? Untuk jualan. Isinya apa? Ya produk, foto produk, deskripsi produk, sama harga produk. Selesai. Nggak perlu Ibu dan Bapak bikin artikel. Ya. Nah, kemudian ini apa? Mungkin ada yang tahu? Blogspot. Blogspot. Tepat sekali. Ini hampir sama dengan WordPress. Blogspot ini gratis 100%. Tis. Kalau Ibu tanya, Pak Iwan punya akun Blogspotnya berapa? Nah, ribuan. Ya. Kok bisa ribuan? Ya gratis. Ya, saya bikin aja tiap hari satu blog tiap hari ya. Setahun udah 365 blog. Gitu ya. Setahun kali 5 tahun udah 1.600 blog kurang lebih. Gitu. Gampang ya Bu ya? Tiap hari satu-satu. Ibu dan Bapak ada yang tahu nggak berita tentang siapa? Ghazali gitu ya? Ghazali? Ada yang tahu nggak? Iya. Ada yang tahu? Oh, Bu Deti tahu tuh. Siapa 30 Ghazali, Bu? juta. Dapat uang dari jualan foto selfie, dapat berapa miliar katanya? 12. 12 miliar? Masya Allah, luar biasa. Pertanyaannya kok bisa gitu ya? Coba, apa? Ada yang tahu kenapa? Sering promosi. Sering promosi, posting foto Posting. selfie setiap hari selama 5 tahun. 5 tahun. Tiap hari foto selfie dia diposting selama 5 tahun. Itu aja kerjaannya. Ya. Kenapa kita nggak bisa kayak gitu ya? Bisa kita juga gitu ya. Asal rajin posting. Rajin posting. Medianya bayar nggak? Gratisan. Gratis. Nah, ini lambang apa, Bu? Instagram. Instagram. Wah, ini IG, mah paling IG. populer. IG ya. IG, masuk IG bayar gratis. Gratis 100%. Boleh nggak Ibu punya 1.000 akun IG? Boleh. Ya boleh. Selama belum ditegur sama si IG mah ya silahkan aja sawarna gitu ya. Jadi kalau Ibu dan Bapak tanya, Pak Iwan akun IG-nya sabaraha? Duka pokoknya duka 1.000. Sama seueur. Ya. Seueur ya pokoknya namanya Facebook. Nah,
Facebook, Facebook. ya. Saya punya akun Facebook tapi saya nggak aktif, silent reader aja. Tapi kalau ditanya berapa akun Facebook Pak Iwan, duka pokoknya mah. Seueur ya pokoknya mah, ya. Cuma namanya bukan nama saya, tapi nama produk biasanya. Oh. Kemudian ini apa, Bu? Pak dan Ibu? Pinterest. Pinterest. Nah, Pinterest ya. Pinterest ya. Ini berbasis gambar. Bisa dipakai promosi? Oh, sangat bisa. Oh, bisa ya? Bisa. Bapak dan Ibu bisa. punya foto produk nggak? Ada. Iya, fotonya Oh, simpan ada. di Pinterest. Oh. Selama ini taunya hanya untuk mencari foto orang lain, yang lain. Bapak kan nyari foto orang. Ya. Bapak pikirkan ada nggak orang yang nyari foto saya? Jangan-jangan ada. Posting kan gitu ya. Tapi nanti ada teknik postingnya gimana? Ya, supaya foto Bapak dilihat, produk Bapak dilihat, dan Bapak dihubungi gitu. Ini apa? Ya. Ada yang tahu? Apa Ya. itu? Huruf W itu. Wattpad. Wattpad. Ya, Wattpad. Wattpad itu sejenis majalah online. Gitu. Wattpad ya. Kalau Wattpad, banyak sekali orang online. yang ini majalah online Bapak dan Ibu ya, banyak digunakan orang untuk share-share tulisan ya, share-share cerita, kemudian cerpen dan sebagainya. Kalau saya dipakai apa? Pakai jualan. Promosi. Ya, isinya jualan. apa? Iya. Foto produk, deskripsi produk, dan harga. Dan nomor kontak jangan lupa. Ini apa ini? Ada yang tahu? Oh, itu mah. Ada yang tahu? Medium. Medium itu sama dengan Wattpad, ya, hampir sama. Dia majalah online. Nah, kemudian ini apa? Ada yang tahu? Huruf A. Huruf A. Huruf A. Nah, ini logo apa ini? Nah, ada namanya Akademia. Ya, ini biasanya tulisan-tulisan ilmiah. Akademia Edu gitu ya. Ini tulisan-tulisan ilmiah tentang pendidikan. Kalau saya dipakai buat promosi jualan. Promosi. Oh, Ya. jualan juga. Yang ini apa? Logo apa? Ada yang tahu? RKI. TKBN kan? Nang goreng. KBM. Ini logonya slide share Bapak dan Ibu. Slide share itu Bapak dan Ibu nge-share tentang slide PowerPoint. Misalkan PowerPoint tentang cara belajar internet, cara apa. Kalau saya dipakai buat jualan. Produk-produk saya ditampilkan, dibikin slide. Begitu. Ya. Kalau ini apa? Wah, masa nggak tahu? YouTube. Wah, ini pasti tahu YouTube. semua ya. YouTube Ya. sekarang lagi booming 2020, pengguna YouTube YouTube. naik drastis, bahkan banyak para YouTuber, termasuk saya ngadadak jadi YouTuber waktu 2020 ya. Kita bisa jadi YouTuber ya, Pak ya? Bisa, sangat bisa ya. Ada yang pengen tahu syarat jadi YouTuber supaya sukses? Mau tahu, Pak? Mau atuh, Nah, Pak. nanti Atuh kita bahas pasti di ilmunya. Iya. ilmu berikutnya ya. Nanti Ya, kita pasti praktek. itu, Pak. Syarat utamanya Ibu dan Bapak bikin 40 video yang sejenis, upload selama 40 hari berturut-turut, tidak boleh putus. Tapi Bapak sukanya apa? Suka mancing, sok video tentang mancing. Bapak sukanya apa? Bengkel, video tentang bengkel. Satu channel, satu tema, tidak boleh sagala aya, tidak boleh campur sari. Satu channel, satu tema. Oh, jadi satu Betul. terus satu gitu. Iya, Ibu resep masak naon, bala-bala, Ya, sil terus gorengan dan lain type-nya. sebagainya. Terus Biar saya resep masak di bercocok dapur. tanam, Yang sebelah terusnya sebelah gitunya. Ya, Kalau tapi 40 sebelahnya masak-masakan aja, Bu, ya. Gitu. Oh. Nanti ada Ya, banyak Bu. contoh. Nanti saya siapkan Yang contoh-contoh. ngeretan bawang dari kena goreng di pasting. Waduh. Gitu, Bu. Posting. Nanti Ngeretan saya bawang 5 kasih tahu, Bu. menit. Goreng 5 Kemarin menit. saya bikin channel tentang masak ya gitu ya. Ya. Saya udah bikin masak kopi nu canggih-canggih gitunya, carbonara, masakan Itali, masakan Jepang, aya gorengan, gehu, bala-bala. Yang paling banyak penonton nggak disangka ternyata yang masak bala-bala. Sampai 10.000 penonton sampai sekarang. Tepira Ibu, saya juga nggak nyangka. Saya promosinya yaitu masakan Itali, masakan Eropa. Anu naiknya malah bala-bala. Bala-balanya. Menurut kita tepira gitu ya. Tapi itu ternyata banyak yang nonton ya, sampai puluhan ribu yang nonton Bapak dan Ibu. Luar biasa. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ya Bu ya. Tadi kategori promosi di internet itu ya.
Ada Medium, Wattpad, Pinterest, ada dokumen di sini slide share, ada foto dan album, ya, macam-macam ya. Ada lokasi tadi, Google Business, Google Maps, ada blog atau website, ada forum, ya, ada film atau video, ada iklan baris, ada media sosial. Oke, ini kita sampai jam berapa? Jam 9, jam 10, Pak Agung? Insya Allah. Jam berapa? Bapak, aku ngajar, Pak. Jangan Oh, terlalu Sugan teh malam. sampai jam 10. Ngajar ngaji. Nyenong Udah jam panggil. Insya Allah sampai jam 5, Pak Iwan. Halo, Oh, jam 5 assalamualaikum. kurang 10, Salam. karena ada tanya jawab juga nanti. Siap, Ya. siap. Oke. Kita ternyata Bu. sampai jam 5 ya. Oke, Jam baik. 5. Nggak Iya. keras saya. Saya biasa ngajar itu sehari 12 jam. Ya. Masya Allah. Ini malah 1 jam, nggak apa-apa lah. Baik, Ibu dan Bapak, kita kembali lagi. Oke. Nah, kita kembali lagi tadi ke yang Google. Nah, ini. Google ya, ke Google. Nah, ini Ibu dan Bapak. Ya. Kalau Ibu dan Bapak perhatikan di sini, misal saya mengetikkan kata hidroponik. Ngomong-ngomong, tahu kan hidroponik Bapak dan Ibu ya? Iya. Tahu ya? Ngelak kangkung tapi dinucai. Iya. Hidroponik gitu ya. Nah, ini salah satu jualan saya. Kalau saya mengetikkan kata hidroponik di Google, di sini muncul hidroponik Bandung, hidroponik di Bandung adalah dan seterusnya. Ya. Nah, ini kata-kata kunci yang muncul ini merupakan kata kunci yang paling banyak dicari oleh orang lain di internet. Contoh misalkan tadi saya nuliskan toko ya, hidroponik. Nah, maka muncul di sini toko hidroponik terdekat, toko hidroponik Bandung, toko hidroponik Cimahi di Bandung, Bekasi, dan seterusnya. Ini artinya kata kunci ini banyak dicari oleh orang pencari hidroponik. Ya, makanya kata kunci ini yang saya jadikan nama toko di sini, peralatan hidroponik Bandung, toko pusat perlengkapan hidroponik. Namanya, mereknya, kasafamnya saya simpan di belakang. Supaya apa? Supaya ketika orang yang mengetikkan kata kunci ini, maka saya muncul di halaman paling dulu. Itu salah satu tekniknya. Ya, misalkan ada yang jualan apa di sini, Bapak dan Ibu? Silakan. Kai Saya takoyaki. jualan jaket. Jualan jaket. Kai Jaket. Ya. takoyaki. Baju muslim. Jaket. Siap. Patrick. Jaket dulu ya. Misalkan jaketku, langsung keluar jaket kulit Bandung. Artinya jaket kulit ini banyak yang nyari. Bahkan jaket kulit bekas ini banyak yang nyari, Bapak dan Ibu. Ya. Jaket distro, jaket baseball dan seterusnya. Jaket naon, Pak? Jaket hoodie. Jaket hoodie. Banyak yang nyari, Pak. Yang nyari jaket hoodie wanita, pria, pria keren, distro, dan seterusnya. Artinya jaket hoodie ini banyak yang nyari. Artinya peluang untuk jualan itu sangat memungkinkan. Selanjutnya nanti tinggal kita cek pesaingnya banyak enggak gitu. Ya, jaket hoodie. Terus tadi apa? Takoyaki, Bu ya? Takoyaki itu naon, Bu? Makanan ya? Makanan Jepang. Oh, Kai makanan takoyaki. Jepang. Iya. Takoyaki Bandung, takoyaki terdekat, takoyaki Danis, kayaknya merek ini ya, Danis ya. Nah, takoyaki Bandung misalkan. Wah, banyak sekali nih. Takoyaki Bandung enak, Trunojoyo dan seterusnya. Misal saya klik takoyaki Bandung enak. Maka yang muncul adalah ini. Yang muncul pertama kali itu biasanya adalah Google Businessku atau Google My Business atau Google Maps. Nah, takoyaki, Laziket takoyaki dan Tokuni takoyaki. Duh, kayak saya macam apa ya. Nah, ini seperti ini. Artinya yang ini yang muncul 1 2 3 ini kemungkinan lakunya sangat tinggi. Gitu. Ya. Nah, kemudian selain kita melihat kata kunci apa yang paling banyak dicari orang lain di internet ini, terutama di Google ya, kita juga harus tahu tren pasar saat ini sebenarnya apa sih? Apakah produk yang kita jual ini sekarang lagi ngetren atau enggak? Nah, Ibu dan Bapak silakan boleh buka namanya Google Trends. Google Trends. Nah, ini. Ada yang pernah buka Google Trends? Belum ada?
Ibu ketikkan Google Trends, kemudian masuk ke Google Trends seperti ini. Temukan apa yang dicari di dunia, apa yang lagi ngetren saat ini. Ya, misalkan tadi takoyaki. Takoyaki. Makanan. Nah, ini kita akan mencari pencarian tentang takoyaki di Google di Indonesia selama misal 5 tahun terakhir. Nah, ini pencariannya Bapak dan Ibu. Grafiknya seperti ini, ada saat di mana naik, ada saat di mana turun, tapi relatif stagnan di sini. Tidak ada kenaikan. Di sini kita juga bisa melihat kota mana saja atau wilayah mana saja dengan pencarian takoyaki paling tinggi. Ternyata Bekasi, Depok, Surakarta, Kota Bekasi, Kota Tangerang, dan ada kurang sekitar 15 kota lain yang mencari kata kunci takoyaki yang berkaitan dengan makanan. Bandung ada nggak ya? Ada. Posisi ke-11. Artinya kalau ibu dan bapak jualan di Facebook, jualan takoyaki di Facebook, maka ibu harus banyak berteman dengan orang Bekasi, dengan orang Depok, dengan orang Surakarta, dengan Kota Bekasi, dan seterusnya. Begitu. Kalau ibu dan bapak misalkan jualan baju anak, maka ibu dan bapak harus berteman di IG dengan ibu-ibu muda yang baru nikah, ya, yang baru melahirkan, begitu, ya. Jangan ibu dan bapak jualan, mungkin bisa aja sih ya, jualan baju anak tapi berteman dengan nini-nini dan aki-aki di Facebook. Gitu. Mohon maaf, mungkin bisa lah buat incunya, tapi peluangnya kan kecil gitu ya. Nah, kalau ibu dan bapak berteman dengan apa disebutnya tuh manula begitu ya di Facebook, ya berarti yang dijual apa nanti? Obat asam urat, gitu ya, obat diabetes, alat kesehatan, seperti itu. Ya, ini juga sama ya. Ketika ibu dan bapak di Facebook, di IG atau di media sosial lainnya, maka ibu dan bapak harus berteman dengan orang-orang yang disarankan di kota di sini. Begitu. Ya, ini takoyaki. Misalkan saya jualan frozen food juga nih, frozen food. Misal ya. Nah, ini Pak dan Ibu. Lihat grafiknya. Ini di tahun 2020 frozen food itu mengalami kenaikan yang luar biasa, dahsyat. Ini pada saat awal pandemi nih, bulan Maret 2020. Maka saat itu saya memutuskan untuk coba jualan frozen food. Ya, alhamdulillah karena momennya pas. Ya, karena momennya pas, frozen food saya laku. Kemarin, nah ini nih, puncak nih. Januari, Desember sampai 2 Januari, ini puncak penjualan frozen food. Naik tajam, termasuk kemarin nih. Ini kira-kira apa nih penyebabnya? Ada yang tahu? Tahun baru, sosis. Tahun baru, sosis. Betul, Pak Agung. Saya sampai nyetok sosis itu berapa kardus, habis semua. Ya. Di Borma habis, Pak. Di Borma habis ya. Saya aja yang nyempil ya jualannya di atas di Cikadut itu laku. Sampai yang biasanya buka toko sampai jam 5, kemarin sampai jam 7 malam. Ya. Sampai semua orderan tidak bisa dipenuhi semua. Gitu. Jadi Pak boro-boro ya gitu. Siapa yang duluan ke toko dia yang dapat barangnya. Nah ini kita juga harus lihat apakah produk yang kita jual diminati tidak oleh pelanggan, dicari enggak oleh pelanggan. Jangan-jangan produk kita udah out of date. Ya, jangan-jangan produk kita udah nggak ada yang nyari lagi. Maka kita harus riset di sini. Cari apakah produk kita lagi ngetren, ya, apakah permintaannya lagi tinggi atau lagi rendah. Nah, makanya kemarin semenjak bulan November, karena tahun lalu pengalamannya tahun lalu itu frozen food sosis itu naik tajam, maka kemarin saya di bulan November sudah nyicil nyetok sosis. Berbagai macam sosis dari yang murah sampai yang mahal saya stok. Sehingga pas Desember itu persediaan kita sudah banyak. Akhirnya bulan Desember kita bisa mendapatkan penjualan yang luar biasa. Alhamdulillah. Gitu. Nah seperti itu Ibu dan Bapak. Nah, kemudian Ibu dan Bapak kita kembali lagi tadi ke Google. Ya. Jadi langkah yang pertama Ibu dan Bapak pastikan ketika ada orang nyari produk Ibu dan Bapak itu bisa tampil di
pencarian paling atas, baik itu di Google, di Instagram, di Facebook. Ini belum masuk ke Instagram dan ke Facebook nanti ya. Nah, kemudian tadi di Google Trends kita bisa melihat apakah produk yang kita jual ini lagi banyak dicari orang atau tidak. Kapan momen produk kita sedang dicari orang? Artinya kita harus persiapan, ya. Contoh misalkan kalau Ibu dan Bapak jualan baju, ya. Tadi atau yang jualan apa tadi? Gamis ya misalkan atau jaket, gamis ya misalkan. Gamis nih. Baju muslim. Baju muslim atau gamis. Ini saya ketikkan gamis misalkan. Lihat badan Ibu, grafiknya kenapa seperti ini? Kira-kira ada yang tahu nggak ini yang lagi di atasnya apa? Lebaran. Betul, lebaran. Tapi ingat Bu, tinggi. setelah lebaran permintaannya langsung terjun bebas. Terjun bawah. Langsung. Karena ini ada kejadian Bapak dan Ibu. Saya punya teman ya, dia jualan baju muslim anak dan dewasa ya. Dia manggil saya, "Kang, tolongan cenah pangabereskeun ieu cenah soal stok gudang." Emang kenapa? Saya keasikan produksi pada saat menjelang lebaran ya. Wah, permintaannya tajam terus. Nah, saking keasikan produksi, dia nggak sadar kalau habis lebaran permintaan bakal turun drastis. Dia pikir ini akan terus naik nih, ini berarti awal usaha saya membaik gitu. Padahal momennya memang kebetulan waktu itu Ramadan pas. Jadi Bapak dan Ibu, kalau Ibu dan Bapak biasa jualan di hari-hari biasa 10 piece per hari, maka di Ramadan Ibu harus punya stok 100 piece per hari. Seperti itu ya. Tapi ingat, menjelang 2 minggu sebelum Lebaran, Ibu dan Bapak harus siap-siap stop produksi. Kenapa? Karena setelah Lebaran pasti turun drastis gitu. Nah, ini harus dianalisa seperti ini. Oke. Seperti itu Ibu dan Bapak ya. Nah, kemudian bagaimana cara mengimplementasikan atau cara menerapkannya di dalam aplikasi-aplikasi yang gratis tadi di Google. Nah, saya sarankan langkah pertama nanti saya kasih PR boleh ya Bapak dan Ibu? Ya. Supaya praktek. Nanti saya kasih PR, nanti saya kasih tutorialnya di YouTube saya ya. Saya kasih tutorialnya. Silakan Ibu dan Bapak buat Google My Business atau Google Profile atau Google Maps ya di Google menggunakan akun Google itu gratis 100%. Silakan nanti dicoba ya di tutorialnya. Kalau ada kendala nanti boleh komentar di situ atau WA atau ke grup yang ada di sini ya. Nah, langkah pertama silakan nanti Ibu dan Bapak bikin seperti tadi. Nah, ini peralatan hidroponik Bandung. Nah, ini kan sekarang tutup ya, karena sudah hampir jam 5 nih, kita hari Sabtu kita sampai jam 4. Nah, yang ini segera tutup pukul 17. Ini kalau dibuka, Bapak dan Ibu, itu isinya adalah pertama, alamat lengkap, sehingga kita bisa berkunjung ke sana. Informasi jam buka, ya, kemudian nomor telepon, bisa kita kontak, bisa kita WA. Kemudian foto-foto produk, dan foto-foto yang lainnya. Dan ini gratis kita dapatkan. Ya, ini gratis kita posting di sini setiap hari. Yang saya lakukan hanya posting foto sehari 3 kali. Posting foto sehari 3 kali setiap hari. Gitu. Dan kalau ditanya lagi, berapa akun Google My Business-nya punya saya? Ya banyak gitu ya. Jadi bikinnya jangan hanya satu. Bikin sebanyak mungkin, sekuat mungkin. Nah, itu mungkin. Sementara itu Pak Agung mungkin barangkali ada pertanyaan dulu, silakan. Baik, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, mangga silakan ada yang mau bertanya karena waktunya tidak terlalu banyak. Kita batasi aja sampai 3 penanya aja ya Pak ya. Iya mau Silakan, nih, silakan. Pak mau nanya sama saya. Boleh Sama Pak Heri. Pak Heri ya Pak ya? Ya. Mangga, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekilas mengenai Google Trend yang tadi dijelaskan sama Akang ya. Itu kalau misalnya saya misalnya tadi jaket hoodie, misalkan pencarian jaket hoodie, apa itu mesti yang kita jadikan patokan itu 5 tahun terakhir atau 12 bulan terakhir ya buat data ID-nya gitu, pencarian kata kuncinya gitu, Kang.
Oke. Yang efektif itu apa di 30 hari terakhir. Nah, itu satu gitu ya. Ya. Kemudian tadi membuat apa itu buat pencarian di Google. Ya. Atau saya ada itu udah punya gitu nama toko apa online store gitu ya. Ya. Alamatnya itu saya di sana Nyacaka Store udah komplit sama foto produk, tapi tidak seperti yang barusan akan gambarkan 3 upload foto produk 3 kali sehari. Enggak, itu saya cuma sekali atau 2 kali saja dalam kurun 2 tahun ini gitu. Wah, iya, iya. Iya. Ya baru tahu sekarang gitu Kang ya. Ya. Nah, kan itu jangan satu aja barusan sama akan dijelaskan. Betul. Itu apakah kalau kita bikin beberapa gitu kan, beberapa link akun Google Map itu mungkin titiknya harus beda-beda atau nomor kontaknya beda-beda. Nah, itu mungkin 2 pertanyaan dari saya kan. Siap, 2 pertanyaan. Langsung jawab dulu atau gimana Pak Gung? Boleh, Mangga? Ya, oke. Iwan jawab satu-satu dulu aja. Oke, yang pertama tadi mengenai Google Trend, tergantung dari produknya Bapak dan Ibu. Itu analisa. Silakan Bapak dan Ibu analisa. Kalau produknya misalkan tadi produknya adalah jaket. Nah, kira-kira jaket itu kapan sih ada waktu-waktu laku? Pengalaman Bapak misalkan Pak Heri ini, oh pas Lebaran laku. Berarti kita harus 5 tahun ke belakang minimal. Ya, karena nanti ada momen di mana naik, di mana turun. Ya, kalau kita risetnya cuman setahun ke belakang, wah nggak kena, atau sebulan ke belakang nggak kena. Beda dengan produk yang baru, misalkan makanan tadi takoyaki nih, takoyaki ini kan tadi stagnan ya kalau 5 tahun ke belakang. Kita coba persempit setahun ke belakang. Kapan nih ramenya nih? Gitu ya. Kemudian takoyaki itu mungkin ada jenisnya apa? Takoyaki naon gitu atau toppingnya apa dan sebagainya. Di riset lagi gitu. Jadi jaket hoodie itu ada jaket hoodie Korea, jaket hoodie apalagi Pak Heri? Macam-macam lah gitunya. Nah, coba dilihat satu-satu. Mana yang trennya sekarang lagi naik ya? Kayak dulu gamis Joda Akbar gitu ya. Ibu mungkin tahu ya. Nah, itu Lebaran itu booming gitu ya. Ya, Bu Nuryati itu seri berarti tahu gitu ya. Salah satu korban Joda Akbar mungkin. Ya, itu booming gitu ya. Nah, bagi saya sebagai tukang dagang, wah ini kesempatan nih untuk jualan. Nggak apa-apa, jadi jualan itu boleh yang fokus satu gitu ya. Nah, sisa-sisanya mana nih yang lagi rame, boleh kita jualan gitu. Seperti itu ya. Nah, kemudian tadi pertanyaan kedua tentang Google My Business. Google My Business ini ya, kekuatannya ada pada posting foto saat ini. Silahkan Anda posting foto tiap hari. Ya, mun bisa sehari 5 kali, siga sholat 5 waktu gitu ya. Habis sholat posting gitu kan. Sambil ngedoa bismillah posting ya. Bismillah terus weh. Beres zikir posting deui wae gitu ya. Nah, 5 kali sehari ya. Karena gini, pernah ada yang komplain ke saya, Iwan cenah naon cenah ilmu teh digital marketing teh teu laku geuning ibu mah jualan. Ibu tos posting teh acan. Terus ngadamat acan atos sih hiji, terus posting atos, seberiji hiji fotona tuh Bu. Abi nyarankeunana sehari 3 kali. Ibu posting sebulan hiji gente gitu. Yang akan laku-laku, nggak akan muncul-muncul. Karena yang namanya mesin pencari, yang namanya platform di internet, Google kah, YouTube dan lain sebagainya, mereka akan menyukai konten yang diposting tiap hari secara konsisten. Mau tiap hari, mau sehari 3 kali, mau 2 hari sekali, mau seminggu sekali. Termasuk para YouTuber sukses yang dia bukan artis, bukan apa, itu suksesnya apa? Karena dia posting rutin. Ada yang seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali, ada yang tiap hari, ada yang sehari 3 kali, dan seterusnya. Nah, itu disukai oleh mesin YouTube. Sehingga video-video kita direkomendasikan, atau foto-foto kita direkomendasikan. Itu seperti itu, Pak Heri ya. Terus batasan satu akun Gmail itu bisa sampai 100 titik. Gimana ngakalannya titik? Nah, geser-geser sekedik itu, Pak. Ya, kan penginten toko Bapak teh lega tah. Geser-geser sekedik di jalan, sisi jalan, pinggir toko, tengah toko, seperti itulah. Sampai terjadi sebuah lingkaran titik-titik gitu ya. Kalau dilihat punya saya itu ngeberet titik-beret timur ke kanan gitu. Nah, satu lokasi itu ada 5, ada 10 gitu ya. Gitu. Seperti itu di akalan. Ya selama gratis, selama belum dikasih tahu, kecuali si Google keren Kang tong nyeunan wae. Nah, baru saya berhenti. Selama belum ditegur oleh Google mah terus wae gitu. Ya, seperti itu. Silakan Pak Agung.
Baik, Insya Allah satu penanya lagi yang online, nanti sekaligus saya bahas yang via chat ya Pak ya. Mangga, ada yang lagi yang mau ditanya? Ini Pak, saya Pak. Mangga Pak Dede. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan saya ini punya apa ya? Selama ini yang bisnis yang dijalankan itu hanya bersifat jasa, menerima jasa pembuatan topi ya gitu. Nah, sebenarnya pengen jualan saya juga, tapi saya belum punya produk yang sifatnya stok gitu kan, belum nyetok gitu ya, yang selalu ready gitu. Nah, jadi masih teknisnya gimana gitu. Kalau untuk seperti saya, seperti yang menerima jasa seperti ini, teknis pemasarannya, teknis marketingnya gimana? Apakah saya yang ini tetap saya jalan? Kan selama ini saya menjalankan itu repeat order dari teman-teman yang memang sudah lama gitu ya, pesan ke saya dari sejak 5 tahun ke belakang lah. Cuman sejak corona itu yang biasa dalam satu pekan itu ada 1, 2, 3 teman orang yang ini yang pesen. Sekarang mah kadang sebulan sekali, ada yang datang yang pesen itu atau 3 minggu sekali. Jadi istilahnya tuh omset atau yang pesen itu turun drastis. Nah, jadi saya itu sekarang sebenarnya pengen jualan barang ya melalui online. Tapi barangnya apa gitu belum ada. Memang di sini juga saudara punya sih topi-topi yang distro gitu ya. Tapi kemarin sudah mencoba dengan Shopee, tapi belum jalan gitu, belum tahu kata kuncinya atau cara pemasarannya. Tapi barang-barang selalu ganti-ganti. Pengennya itu yang punya sendiri atau bisa menjualkan yang punya yang lain, tapi pengen yang stabil gitu, barang selalu ada gitu. Nah itu aja dari saya, terutama untuk sekarang yang sedang dijalankan, ingin istilahnya naiklah omset gitu ya, yang pesan itu gimana caranya. Terima kasih Kang Tonhon. Baik. Waalaikumsalam Pak Dede. Begini, Ibu dan Bapak ya, kalau saya sih saya sendiri sudah jualan itu udah berbagai macam bisnis saya coba gitu ya. Ternyata saya alhamdulillah pada akhirnya bisa menemukan sebuah bisnis yang memang sesuai dengan sesuai dengan, kalau kata guru saya itu sesuai dengan garis hidup saya. Biasanya ya, ini biasanya ya, Allahu alam, tapi nanti bisa dicoba ya. Ketika saya ingin jualan, saya jualan apa nih cocoknya? Kira-kira apa yang saya bisa? Pertama lihat keahlian Ibu dan Bapak seperti apa. Tadi keahliannya topi. Tetangga juga banyak yang jual topi. Saudara banyak. Wah, ini berarti tukang topi Hungkul. Ya udah, kita nanti fokusnya di topi ya. Tapi topi itu kan nanti tidak hanya jual melulu topinya saja, Pak. Mungkin Bapak di topi itu ada jualan buat tutup topinya, ada jualan buat kancing di belakangnya, ya, mungkin jualan bordelannya dan seterusnya, ya. Misalkan di tempat Bapak banyak yang jual topi nih, nah, peluang bisnisnya apa? Mungkin Bapak jadi penyedia kancing yang di sini, kancing atau apa di sini, repetnya, aksesorisnya, ya. Jadi jangan hanya fokus ke topinya saja, itu salah satu, ya. Kemudian yang keduanya, ya. Kalau misalkan Bapak ahli memang di bidang itu, ya, langkah pertama yang harus Bapak lakukan adalah tadi memposting ya produk-produk Bapak setiap hari di platform apapun, ya, mau tadi di Google Business, di blog, di Facebook dan lain sebagainya, dengan cara yang gratisan tapi harus konsisten tiap hari. Produknya kan belum ada. Nah, kalau saya biasanya gini Pak dan Ibu, saya belum punya produk nih, tapi ini lagi rame nih yang nyari. Posting weh lah, foto nu batur weh lah gitu. Ternyata banyak yang nanya nih, ya, halo Pak, Bapak jual ini ya? Oh iya, tapi aduh mohon maaf nih, ini lagi naonnya alasan sama gitunya, padahal barangnya can aya gitu. Hiji tanu nelpon, Bapak perlunya berapa? Wah saya perlunya 100 nih banyak. Wah, nah hiji tapi kali 100. Besoknya ada lagi yang nelpon, Artinya ya, ketika banyak yang calling, artinya pemasaran kita udah berhasil. Dan produk kita digemari oleh orang, baru saya produksi. Sehingga saya produksi itu pasarnya udah siap. Nomor-nomornya sudah saya save sebelumnya. Begitu saya siap, saya kontak. Pak, ini saya udah siap nih. Dari 10 atau 100 orang yang saya kontak, 10 orang yang nyangkut kan lumayan. Begitu. Ya, jadi jangan khawatir kita belum punya produk, terus kita jualan. Coba posting heula. Mungkin sekarang jualin dulu punya tetangga kita, jualin dulu punya saudara kita. Ke depan mungkin ada peluang lain,
Jadi kan orang yang nanya topi, nah, Pak, selain topi mungkin perlu yang lain apa, aksesoris, mungkin tas atau lain sebagainya. Itu nanti akan berkembang gitu. Nah, syaratnya tadi posting tiap hari, konsisten ya, foto-foto produknya, jangan lupa cantumkan nomor kontak ibu dan bapak gitu. Tapi konsisten harus tiap hari di platform apapun. Bapak punya Facebook, Pak Dedek? Gaduh Pak, punya. Gaduh. IG gaduh Pak? IG gaduh. Kok mau gaduh semuanya tiap hari we posting gitu. Oh iya. Nah, postingnya produknya atau bapak pakai topi atau mungkin anak bapak atau siapa gitu ya. Dan jangan lupa mencantumkan nomor kontak bapak di situ ya. Soal nanti barangnya belum ada ya tinggal bahasa marketing kita aja lah gimana caranya. Oh iya Pak, ini kita lagi full order nih. Wah, padahal mah can meuli gitu ya. Produknya kita can aya gitu. Nah, itu yang saya lakukan sih seperti itu, mudah-mudahan bisa ditiru, silakan. Ya Pak, kata nuhun. Sami Pak. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair Pak Iwan, Masya Allah. Sebenarnya ini materinya pasti Bapak Ibu masih penasaran banget ya, karena kalau untuk kelas marketing, apalagi picuanen gitu ya, ini waktu sejam ini kurang banget. Saya yakin. Nah, tapi insya Allah nanti di chat juga kan banyak yang nanya nih, bagaimana mengoptimalkan atau mengoptimasi Google My Business. Jadi untuk yang baru-baru ingin jualan atau yang sudah punya tapi belum bisa mengoptimasi, insya Allah nanti Pak Iwan mau share ininya ya, Pak Iwan. Di-share apa? Link tutorial YouTube-nya ya. Insya Allah siap. Nah, insya Allah nanti akan di-share melalui kelas di grup WhatsApp, kelas internet marketing. Jadi Bapak Ibu semua, jangan lupa nanti PR-nya mungkin untuk yang pertama bikin dulu, yang belum ada bikin Google My Business-nya dulu. Tapi kalau yang sudah punya nanti bisa ikuti link tutorial atau bahkan mungkin settingan yang sebelumnya ini masih kurang maksimal nih atau ada yang kurang, nanti bisa dilengkapi via tutorial tadi ya. Nah, kalau boleh saya highlight dari yang Pak Iwan sampaikan tadi, yang pertama itu dalam berjualan ternyata tidak terpaku ya seperti yang Pak Dede terakhir tadi sampaikan, tidak terpaku ke barang saja, bisa jadi jasa pun bisa kita dagangkan, ibaratnya dalam tanda kutip kita dagangkan via online gitu. Jadi nggak perlu punya produk, bahkan jasa Pak Iwan pun lumayan laku yang jasanya ya Pak, yang konsultan, yang spinnya ini ya. Ya, kayak hidroponik itu contohnya, saya kan jualan hidroponik itu sayuran Pak dan Ibu ya. Atau karena garis hidup saya itu tukang dagang dan pendidik, jadi ternyata yang lebih menjanjikan itu jualan pelatihan hidroponik. Kalau jualan kangkungnya mungkin sekilo 15.000. Tapi kalau jualan pelatihannya, seorang satu peserta 500.000. Ya mending jualan pelatihan. Kangkungnya dikemanain, dibagiin ke tetangga gitu aja. Gitu Pak Agung. Kurang lebih seperti itu. Jadi ternyata untuk online karena memang sudah eranya, apapun bisa kita jual, apapun bisa kita pasarkan gitu ya. Asalkan tadi highlight yang kedua adalah istiqomah dan konsistensi. Ternyata memang ini sudah diajarkan dari kita ya, dari umat muslim ya, yang Allah suka itu dikerjakan secara konsisten terus-menerus walaupun itu hal yang kecil gitu. Nah, begitu pula dagang ini, ternyata yang di-share di YouTube, kisah-kisah sukses itu nggak pernah nyeritain berdarah-darahnya. Yang diceritain pasti kisah suksesnya aja. Gitu. Ya. Tapi padahal dia sudah bertahun-tahun melakukan, ya Ghazali aja baru dapat 13M itu kalau diakumulasi 5 tahun. Ketika di awal posting dalam setahun mungkin belum nyangka bakal dapat segitu gitu ya Pak ya. Ya, betul. Kemudian highlight yang ketiga, nah, kita untuk berjualan itu harus memaksimalkan mesin pencarian yang ada di internet, memanfaatkan teknologi, dan utamakan yang gratisan dulu, terus nggak usah yang berbayar, itu tergantung tapi yang dimaksimalkan adalah fasilitas yang ada aja dulu, nggak usah terlalu idealis seperti apa, kalau yang saya tangkap dari Pak Iwan tadi seperti itu. Dan yang terakhir adalah jangan lupa selalu terukur dalam setiap yang kita kerjakan. Jadi kalau misalnya hanya sebagai Rambo gitu, nembakin semua gitu ya, tanpa tahu arah, jadi yang seperti tadi boncos iklannya 500 tapi nggak ada yang beli, itu berarti kita ibaratnya nge-brand ngade-redet semua, kita tembakin gitu, tanpa kita tahu mau nembak yang mana. Tapi kalau jualan jadi sniper kan langsung arahnya tepat sasaran gitu.
Ya. Walaupun nggak iklan, tapi karena kata kuncinya pas, terus postingannya konsisten, insya Allah lah. Mudah-mudahan jualan atau barang-barang yang kita promosikan itu cepat lakunya gitu. Baik, Bapak Ibu, sepertinya memang perlu diakhiri, insya Allah untuk informasi terkait kelanjutan dari materi ini dan juga nanti dari informasi dari Pak Iwan mengenai link tutorial Google My Business akan disampaikan melalui grup ya di kelas internet marketing. Terima kasih banyak. Yang masih punya pertanyaan, mangga di save aja dulu, di keep dulu. Mohon maaf kita nggak bisa dilanjutkan lebih lama. Insya Allah untuk kelas berikutnya nanti kita maksimalkan kembali. Dan saya secara pribadi mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata. Insya Allah pertemuan kali ini mudah-mudahan mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup saja pertemuan kali ini dengan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma Ya, asyhadu an la ilaha illa Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Pak. Kang. Nuhun, ya sama-sama. Bapak Ibu, Terima kasih. Hatur nuhun Kang Agung. Atur nuhun. Wujudkan rakyat adil sejahtera.